Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Nagan Raya. Kali ini kami akan melakukan praktek coaching tugas dari demonstrasi konseptual modul 2.3. Di sini saya akan berperan sebagai observer. Di sebelah kanan saya ada Pak Imam Mukhtar yang berperan sebagai coach, dan di sebelah kiri saya ada Pak Hasan yang berperan sebagai coaching. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya akan melakukan penilaian berdasarkan wujud penilaian yang sudah ada. Nanti pada coaching ini saya akan mengamati bagaimana Pak Imam melakukan coaching terhadap Pak Hasan. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur cerita, bagaimana memberikan pertanyaan berbobot, dan yang terpenting sudah menerapkan prinsip coaching di sini, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Pak Imam ini, kompetensi apa ini kira-kira yang akan Bapak kembangkan dari coaching nantinya? Baik, terima kasih Bu sudah memberikan waktu kepada saya. Jadi yang ingin saya kembangkan dalam melakukan coaching terhadap Pak Hasan, yang pertama menghadirkan kehadiran penuh, kemudian kemampuan mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Dari yang sudah disebutkan itu tadi, kompetensi apa yang spesifik yang ingin diobservasi? Saya kira ada dua. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan berbobot. Baiklah, jadi indikator pencapaian dan tujuan pengembangan apa ini yang diinginkan dari coaching? Ya, saya ingin coaching saya dalam hal ini Pak Hasan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya sekarang. Ya, baiklah, silakan Pak Imam melakukan coaching dengan Pak Hasan. Terima kasih Bu. Gimana kabarnya Pak Hasan? Oh, alhamdulillah sehat saya Pak Imam. Kebetulan saat ini tidak sakit apa-apa dan sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi saya tadi ada membaca kebetulan chat dari Pak Hasan, katanya ada yang ingin disampaikan kepada saya. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan Pak? Sebenarnya Pak, gini Pak, saya kan akhir-akhir ini agak bingung sih Pak terhadap permasalahan yang saya hadapi nih Pak. Tapi sebelumnya saya mau tanya, apakah akan mengganggu waktu Bapak atau tidak? Oh, alhamdulillah sebenarnya enggak. Apa solusi? Apa situasi sebenarnya yang sedang terjadi saat ini? Situasinya Pak, sebenarnya gini, permasalahan yang rumit saya alami adalah siswa saya itu kurang antusias Pak dalam mengikuti pembelajaran dengan saya. Boleh dikatakan mereka itu hampir lebih dari 50% gitu Pak. Ketika saya mengajar mungkin mereka merasa bosan dan sebagainya, makanya saya ingin curhat kepada Bapak. Oh, jadi siswa Bapak ini kurang antusias ya, bahkan sampai 50% ya? Iya. Oke. Nah, dengan kondisi seperti itu, menurut Pak Hasan ini apa yang membuat atau mempengaruhi anak-anak seperti itu? Saya menduga-duga Pak, mungkin mereka bosan dengan pembelajaran yang saya sampaikan, ataupun strategi pembelajaran saya yang monoton, yang semuanya memang yang namanya pelajaran fisika memang membosankan Pak. Ketika saya menyampaikan rumus, menjelaskan teori dan sebagainya, itu mungkin mereka merasa bosan gitu. Dibandingkan saya pernah kejadian seperti ini Pak, ketika bersama guru olahraga. Kebetulan mereka itu tanya, nanti Pak pelajaran olahraga apakah guru olahraganya sudah datang? Nah, padahal itu masih jam pelajaran saya. Berarti kan kayaknya saya ini bukan guru yang dinantikan Iya. Pak, tapi lebih ke olahraga. Guru olahraga yang selalu ditanya-tanya, hadir nggak Bapak itu? Apakah sakit atau tidak? Nah, itu yang sering ditanyakan sama siswa Pak. Jadi situasinya seperti itu ya, Iya. merasa nggak dianggap ya. Iya. Dengan kondisi seperti itu, apa yang Pak Hasan inginkan sebenarnya ketika Pak Hasan belajar dengan siswa kita ini? Saya menginginkan agar siswa itu antusias terhadap saya. Mereka istilahnya menginginkan menanyakan
bagaimana saya, apakah hari ini hadir atau tidak, setelah dinantikan. Mungkin saya ingin mengubah strategi ini pembelajarannya, mungkin lebih yang mengasihkan, menyenangkan, supaya siswanya itu menyukai pembelajaran dengan saya, Pak. Nah, tadi Pak Hasan sudah ceritakan supaya bisa disenangi oleh anak-anak. Kira-kira gagasan apa yang itu memungkinkan untuk kita lakukan kepada anak-anak sehingga anak-anak itu ketika akan masuk pada jam pembelajaran Pak memang sesuatu yang dinantikan. Nah, kebetulan nih Pak ya, saya juga sering mendengarkan dari guru penggerak Pak, bersharing bersama mereka menyebutkan kalau mereka sering melakukan yang namanya saat proses pembelajaran itu seperti adanya ice breaking, kemudian metode materi pembelajaran itu tidak monoton hanya di guru, tapi bagaimana guru itu bisa mengajak siswa-siswanya untuk ikut terlibat aktif. Jadi pusat pembelajaran itu dikembalikan kepada murid, Pak. Mungkin saya akan mencoba belajar sambil bermain, Pak, menggunakan game dalam metode pembelajaran. Kemudian saya juga ingin supaya mereka itu membuat produk-produk dalam bentuk yang namanya fisika itu, maksudnya ada aplikasinya gitu Pak, implementasinya dan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka itu terlibat aktif seperti itu Pak, tidak hanya dalam menyampaikan materi saja gitu. Nah, saya ingin mereka itu berperan aktif dalam menjawab soal dan sebagainya seperti itu. Nah, narasumbernya itu mereka bisa cari di komik fisika, membentuk komik, poster, ataupun YouTube, ataupun sumber-sumber bacaan lainnya yang bisa membuat mereka menyenangkan seperti itu, Pak. Ya, Pak Hasan sudah bisa menyimpulkan di situ. Intinya adalah bagaimana membuat anak itu tertarik ketika masuk dengan Pak Hasan tadi ya, menyiapkan bahan bacaan, kemudian mempersiapkan apa yang dibutuhkan mereka ketika belajar, kira-kira gitu ya. Nah, setelah hari ini, setelah diskusi kita, apa yang akan Pak Hasan lakukan dengan rencana-rencana yang Pak Hasan sebutkan tadi? Rencana tersebut saya akan kolaborasikan dengan teman sejawat saya. Kemudian saya juga meminta saran dari pihak kurikulum dan juga kepala sekolah, kemudian sarana dan prasarana agar mendukung proses pembelajaran saya, Pak. Rencana seperti itu, Pak. Oke. Jadi dalam proses berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah, siapa guru yang menurut Pak Hasan paling cocok nih untuk Pak Hasan nanti ajak cerita tentang rencana-rencana tadi? Nah, untuk rencana tadi Pak, misalnya pembuatan komik dan sebagainya atau bahan lainnya itu kan membutuhkan bahan elektronik untuk disampaikan ke anak-anak melalui grup WhatsApp. Nah, rencana saya akan mengajak guru ahli teknologi ataupun guru TIK, Pak. Mungkin Pak Bus bisa. Pak Bus ya. Ya, Pak Bus memang ahlinya sih ya di bidang ini. Kapan rencananya untuk kita bisa? Seharusnya Pak, saya akan segera dalam waktu memungkinkan yang segera agar ketika pembelajaran berlangsung itu dapat digunakan, Pak. Oke, mantap. Sepertinya kita sudah di penghujung diskusi Pak Hasan. Tadi Pak Hasan sudah sebutkan dari mulai awal permasalahan yang Pak Hasan hari ini rasakan ya, bahkan sampai 50% tuh anak-anak kayaknya nggak tertarik untuk belajar fisika ya. Kemudian Pak Hasan sudah menyampaikan juga apa langkah-langkah yang akan Pak Hasan tempuh, bahkan sampai akan menemui Pak Bus tadi ya untuk mohon bantuan dia dan sesegera mungkin ya. Nah, dari awal kita cerita tadi, kira-kira apa kesimpulan yang bisa Pak Hasan tarik dari proses diskusi kita hari ini? Ternyata untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan, tentunya dari guru harus menyiapkan materi berupa strategi pembelajaran seperti sumber-sumber bahan ajar yang menyenangkan, tentunya melihat bakat minat siswa supaya mereka tertarik dengan kita, Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang Pak Hasan harapkan ini bisa terwujud ya. Saya nanti ingin dengar nih bagaimana cerita setelah Pak Hasan coba lakukan rencana-rencana tadi,
minggu depan saya coba ajak Pak Hasan diskusi bagaimana hasilnya, coba bantu sampaikan ke saya. Iya. Mudah-mudahan juga bisa jadi masukan buat saya. Iya, terima kasih banyak Pak atas Oke. segala bantuannya. Ya, Saya sama-sama, mohon Pak Hasan. pamit ini Pak ya. Iya, Mulai silakan. kita mengajar. Makasih Iya. banyak loh Pak. Iya, silakan. Itu Pak Imam. Waalaikumsalam, Bu. Tadi Bapak kan sudah melakukan coaching ini dengan Pak Hasan. Iya, betul. Nah, sebelum penutupan, mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ya. Apa saja yang sudah Pak Imam lakukan pada saat coaching terkait indikator dan ketercapaian yang diinginkan? Ya, saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan alur tirta, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi permasalahannya, kemudian merumuskan rencana aksi dan apa tanggung jawab yang sudah dilakukan oleh Pak Hasan tadi. Kemudian saya sudah mendapat permasalahan dan Pak Hasan sudah juga menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak Hasan. Ya. Berarti catatan dari saya itu catatan berbasis data dengan menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya. Nah, kompetensi apa lagi ini yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan tadi? Ya, saya ingin lebih memahami lagi bagaimana proses coaching ini sebenarnya supaya hal ini bisa lebih maksimal lagi saya lakukan. Ya. Terima kasih Pak Imam atas waktunya. Semoga ke depan kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Insya Allah.